Oke, selamat malam waktu Indonesia bagian malam di sini, dan waktu siang mungkin pagi, sore, malam, subuh mungkin bagi tempat Anda sekarang. Ah, Kali ini adalah video pertama saya ya, dan saya ingin berbagi sedikit pengetahuan kepada Anda, terutama untuk para pemula yang ingin belajar tentang elektronika. Kita akan belajar sama-sama di sini. Kita akan belajar tentang power supply. Sebelumnya saya bukan niat saya menggurui atau apa, saya hanya ingin berbagi atau sharing saja, karena saya pun masih tahap belajar dan belajar terus. Untuk para master atau para senior bidang elektronika, mohon maaf sebelumnya jika ada hal yang salah dalam penyampaian, mungkin bisa dibantu dengan mengoreksi melalui komen di bawah agar mendapat masukan yang berharga bagi saya. Saya akan membahas tentang power supply ini secara umum saja, tidak akan terlalu detail, dan sebisa mungkin untuk menerangkan dengan bahasa yang sederhana dan mudah, agar mudah dipahami oleh para pemula. Karena tujuannya memang video ini dibuat untuk para newbie atau pemula yang ingin mulai belajar tentang elektronika. Oke, kita mulai saja. Power supply yang seperti di depan saya ini, atau bahasa kerennya power board, power area, IP board, atau ada juga yang menyebut SMPS, singkatan dari switch mode power supply. Nah, bicara tentang power supply pada alat atau barang elektronika seperti radio, tape, TV, monitor, kulkas, mesin cuci, speaker aktif, amplifier, komputer, laptop, dan lain-lain, pasti di bagian dalamnya akan ditemukan bagian power supply. Mengapa mesti ada? Ya sudah jelas, karena bagian power supply ini bertugas untuk memberi daya, atau istilah awamnya untuk memberi tenaga agar alat atau barang elektronika bisa hidup atau beroperasi dengan normal. Tapi sebaliknya, jika bagian power supply ini rusak atau bermasalah, maka alat atau barang elektronika akan mati, atau jika hidup pun nggak bisa normal. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apa sih yang bisa dipelajari di bagian power supply barang elektronika itu? Sebetulnya banyak ya yang bisa dipelajari, tapi sebelumnya saya akan memberitahukan apa itu power supply, jenis-jenis power supply, peruntukannya, terus komponen yang digunakan, cara kerjanya, tegangan yang dipakai, dan lain-lain. Kita akan coba bahas satu-satu dan alon-alon saja. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai belajar ya. Apa sih yang disebut power supply? Apa itu power supply? Power supply atau bahasa umumnya adalah ya power supply, power board, atau SMPS. Fungsi dari power supply itu sendiri adalah untuk memberi tegangan pada alat atau barang elektronika agar bisa hidup atau bergerak, beroperasi secara normal. Contohnya TV agar bisa nyala, lalu kulkas agar bisa hidup, speaker aktif agar bisa keluar suaranya, lalu laptop agar keluar tampilannya, mesin cuci agar bisa bergerak motornya, dan lain-lain. Lalu cara menggerakkannya atau menghidupkan alat atau barang elektronika itu bagaimana? Caranya yaitu dengan cara memberikan tegangan, istilahnya memberikan tenaga, sesuai dengan namanya, yaitu power supply. Dari mana dapat tegangan atau tenaga itu? Sebelum menjawab itu, kita akan membedakan dulu jenis power supply ya. Power supply itu dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Nah, ini contohnya yang internal.
Ini adalah power supply TV Polytron ya. Mengapa disebut internal? Karena sudah menyatu dengan mesin atau sudah disediakan atau sudah dipasang oleh pabriknya di dalam casing alat elektronika tersebut. Ini juga yang internal. Ini adalah bekas power supply monitor. Kemudian yang kedua, power supply jenis internal. Bagaimana bentuknya? Nah, ini dia bentuk. Ini adalah casan laptop. Ini adalah yang disebut power supply eksternal karena tidak ada di dalam mesinnya itu sendiri. Ini di luar memberi tegangannya. Ini juga. Ini adalah casan. Ini bisa disebut juga power supply eksternal karena bisa dibawa-bawa dua-duanya. Mesin TV sekarang juga masih ada yang menggunakan casan seperti ini. Nah, untuk internal juga dibagi dua. Ada yang terpisah seperti ini. Ini adalah mesin, sudah saya bilang tadi, adalah mesin TV Polytron. Dan ini adalah mainboardnya. Nah, terpisah kan? Ini mainboard, ini power supply-nya. Nah, bisa dihubungkannya dengan kabel ini. Ini secara internal tapi terpisah, tidak menyatu dengan, tidak satu PCB, artinya tidak satu menyatu dengan mainboardnya. Terus yang internal ada yang menyatu juga, seperti mesin ini nih. Sebentar ya. Nah, ini dia. Ini adalah mesin TV Cina yang power supply-nya sudah menyatu dengan area atau sirkuit lain, sudah menyatu, artinya sudah satu PCB, satu papan PCB ini. Berbeda lagi seperti tadi. Nah, ini terpisah. Ini power supply, ini mainboardnya. Sedangkan TV Cina sudah menyatu satu blok seperti ini. Internal ini kan, masih disebut juga internal. Nah, ini juga sudah termasuk power supply internal. Ini adalah mesin TV TCL yang sudah menyatu bagian power supply-nya dengan ini satu blok ya. Sudah tidak dipisahkan seperti Polytron tadi. Tadi kan yang Polytron dipisahkan antara mainboard sama power supply. Kalau ini sudah menyatu, ini seperti mesin TV Cina sudah menyatu. Ini bagian power supply-nya dan ini bagian mainboard-nya. Ini juga termasuk internal, tapi sudah menyatu. Tentang peruntukan power supply itu sendiri, sebetulnya peruntukan power supply banyak sekali ya, tergantung alat dan barang elektronikanya apa. Seperti power supply tipe LCD atau LED, ya dibuat untuk LED. Power supply untuk CPU komputer, ya dibuat untuk CPU komputer. Power supply untuk monitor dibuat untuk monitor. DVD player untuk DVD player, ya macam-macam lah. Sekarang timbul pertanyaan seperti ini. Apakah bisa semua jenis power supply itu digunakan pada sembarang alat atau barang elektronika? Kalau yang berbeda jenis mungkin nggak bisa ya. Contoh,
power supply mesin TV LED Polytron ini. Misalkan ini rusak, lalu saya akan menggantinya dengan power supply monitor bekas LG ini. Apakah bisa? Saya akan menjawab secara umum, jawabannya tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Ya sudah jelas, secara awam saja sudah jelas peruntukannya untuk apa. Ini untuk power supply TV Polytron, digunakan untuk TV Polytron, dan ini power supply bekas monitor ya digunakan untuk monitor LG. Tentunya tidak bisa saling menggantikan karena jenis barang elektronikanya saja sudah berbeda. Ini untuk TV, ini untuk monitor. Tapi menurut saya pribadi, dengan teknik modifikasi yang agak rumit mungkin saja bisa dilakukan. Tidak mustahil, tapi dengan syarat kita harus tahu dan paham dulu cara kerja sebuah power supply. Tapi kalaupun bisa, tentu memerlukan alat atau komponen tambahan agar sesuai yang diperlukan, meskipun tidak harus persis sama. Istilahnya yang penting hidup. Tapi sebagai bahan eksperimen bagi Anda, ya silakan saja, monggo saja. Karena jangan salah loh, dengan eksperimen itu kita bisa bertambah ilmu kita, bisa menemukan hal baru, bahkan bisa menciptakan sesuatu yang baru. Tapi dengan catatan tadi, pengetahuan kita harus cukup, dan satu lagi harus hati-hati.